Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Saya Hairul Iskandar dari SD Pulau Jongan. Saya Duta Valentino dari SMA Negeri Sartoho. Saya Irwandi dari SMA Philadelphia Sarania. Salam guru penggerak. Baik Pak, selamat siang Pak Irwandi. Ada apa ya bertemu dengan saya? Oke, siang Pak. Jadi saya datang ke sini minta bantuan Bapak untuk mensupervisi saya Pak. Bapak bersedia? Mensupervisi tentang ini Pak, coaching. Oke, berarti tentang coaching Pak ya. Kita tentukan dulu coaching. Oke Pak, untuk supervisi praktek coaching Pak, saya jelaskan dulu ada 3 tahap Pak ya. Kalau kita sesuai prosedur, jadi kita akan melaksanakan pra observasi, observasi dan pasca observasi ya Pak ya. Bersedia Pak ya? Iya Pak. Nah, untuk menghemat waktu kita langsung saja melaksanakan pra observasi Pak. Jadi saat pra observasi ini Pak, kita akan tentukan nih rubrik penilaiannya. Iya Pak. Nah, kita diskusikan. Baiknya sih kita harus diskusikan ya. Iya Pak. Kalau boleh saya bantu Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Dalam kompetensi coaching Pak, yang saya ingin kembangkan itu sebenarnya ada 3 Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, aktif ya. Pertanyaan berbobot. Nah, secara spesifik Pak, dari ketiga ini Bapak itu pengennya yang mana sih yang paling Bapak ingin tingkatkan? Mungkin saya mulai dari yang pertama dulu Pak, tentang kehadiran penuh dalam coaching ini Pak. Iya, kehadiran penuh ya. Nah, sebelum saya ingin memberikan penilaian tentang ini Pak, sebelumnya yang Bapak ketahui dengan tentang kehadiran penuh itu seperti apa? Yang saya pahami Pak tentang kehadiran penuh itu menurut saya kita fokus gitu ke coachingnya ya, coaching fokus dan coaching sehingga kita bisa paham gitu apa yang disampaikan coaching. Iya. Ini secara spesifik Pak ya, coaching. Nah, sebelumnya kalau boleh Bapak menilai diri Bapak, kira-kira gimana nih kompetensi Bapak yang terakhir tentang fokus ini Pak, fokus atau kehadiran penuh? Mungkin kalau misalkan ke skala boleh Pak ya? Iya. Kalau skala dari 1 sampai 10, saya berada di sekitar di skala 5 Pak. Skala 5 ya? Iya. 10, oke. Dari skala 5 Pak ya? Nah, dari skala 5 ini saya mau tahu nih Pak harapan Bapak ke depannya. Harapan saya sih Pak setelah nanti supervisi, saya ingin dari angka 5 menuju minimal nih Pak angka 8 gitu Pak, 8 yang saya harapkan. Kalau bisa sih 10 gitu 10 Pak. Ya. Ya, tapi saya punya target 8 lah. Selain skala ini mungkin ada hal yang lain? Mungkin saya bisa lebih fokus lagi gitu kan untuk mendengarkan orang. Kelemahan saya nih Pak sekarang ini susah untuk fokus sebenarnya Pak ketika orang bercerita gitu. Makanya perlu saya kembangkan di situ tadi untuk hadir penuh seutuhnya gitu Pak. Tindakan yang fokus Bapak tahu ada apa saja? Mungkin yang pertama mata kita tertuju ke coach kita. Yang kedua fokus gitu ya, mendengarkan ya kata-kata yang diucapkan coach kita, kemudian meresponi respon kita gitu, tubuh kita ke coachnya. Lalu yang terakhir mungkin nggak melakukan aktivitas yang lain selain hanya mendengarkan itu. Oke Pak, mungkin kita bisa langsung nanti ya Bapak melakukan praktek coaching, saya akan mengobservasi Bapak ya. Iya Pak. Karena kita sudah tahu nih apa mau kita tingkatkan. Oke, terima kasih Pak ya.
Selamat siang Pak Irwandi. Siang Pak Herul, apa kabar Pak? Baik Pak. Ya. Gimana Pak hari ini? Ada apa? Jadi Saya bantu. saya mau izin dulu nih Pak. Ya. Saya minta waktu Pak sebentar. Ya. Jadi saya ingin membicarakan nih Pak. Ada hal-hal yang ingin saya curhatkan ke Bapak nih. Oke. Sebelum lanjut Pak, kira-kira tujuan pembicaraan kita nih ke arahnya kemana nih Pak? Untuk tujuan pembicaraan ini sebenarnya saya mengalami suatu masalah Pak pada saat saya ngajar tadi. Ya. Pada saat pelajaran IPA nih. Nah, pada materi rantai makanan. Jadi saya melihat kondisi pembelajaran saya ini kurang kondusif nih Pak. Jadi saya melihat banyak siswa ini yang tidak bersemangat Pak. Ada yang berbicara dengan temannya, bahkan ada yang tidur nih Pak. Ya. Nah itu, ini Pak yang ingin saya komunikasikan dengan Bapak. Ya Pak ya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk mengembangkan tadi Pak ya, supaya pembelajaran lebih kondusif gitu Pak. Iya, Ya. benar, Pak. Lebih positif. Mm-mm. Nah, menurut Bapak pembelajaran yang kondusif, yang positif itu seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya ini Pak, pembelajaran yang kondusif itu pembelajaran yang menyenangkan, yang pembelajaran yang aktif, ya, yang kreatif, Ya. serta yang menyenangkan lah, seperti itu Pak. Menyenangkan, kreatif, aktif gitu Pak ya. Iya benar Pak. Pada pembelajarannya. Nah, untuk bisa sampai sebelum lanjut ke situ Pak, kira-kira yang selama ini Bapak lakukan kalau kita buat rentang 1 sampai 10, Bapak di posisi berapa nih tentang pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau selama ini sih Pak, pelajaran yang saya lakukan kalau skala atau rentang itu 7 nggak Pak idealnya? 7 ya. Iya benar Pak. Jadi posisi Bapak sekarang 7 nih. Iya, benar, Kita Pak. mau tingkatkan ke 10 gimana Pak? Iya boleh Pak. Ke 10 Pak ya. Saya akan berusaha Pak. Oke. Nah, kira-kira apa nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk supaya Bapak bisa mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan tadi? Iya. Jadi Pak, selama saya identifikasi ya pembelajaran atau proses pembelajaran yang saya lakukan, sebagian siswa ini memang kurang memahami pelajaran yang saya lakukan Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Iya. Jadi siswa ini sebagian kurang memahami pelajaran yang saya lakukan. Padahal saya sudah menyampaikan materi itu Pak secara rinci Ya. dari awal sampai akhir. Mungkin saja nih Pak, saya kurang menggunakan media pembelajar nih Pak. Nah, sehingga mungkin pembelajaran ini kurang kondusif, kurang menyenangkan gitu Pak, Ya. kurang aktif seperti itu. Jadi karena kurangnya media pembelajaran gitu Pak ya? Iya benar Pak. Mungkin metodenya juga. Nah, apa yang akan Bapak lakukan nih supaya mengubah hal tersebut? Iya, jadi saya akan berusaha mengubah hal tersebut ya dengan melakukan pembelajaran yang tentunya yang membuat siswa itu merasa termotivasi ya Pak ya. Iya. Jadi langkah awal yang saya lakukan, saya akan merancang nih Pak, merancang skenario pembelajaran. Iya. Kemudian saya akan memanfaatkan konten di YouTube nih Pak, atau Iya. video pembelajaran. Nah, kemudian saya akan mengambil gambar tentang rantai makanan di internet, dan juga di sekolah itu Pak ada infocus. Nah, jadi mungkin bisa saya manfaatkan Pak untuk proses pembelajaran nanti. Nah, jadi kan Bapak ini sudah punya rencana nih untuk supaya bisa pembelajaran itu menjadi lebih kondusif gitu ya, menjadi yang positif dengan merancang skenario yang baik gitu kan Pak. Terus memanfaatkan konten-konten YouTube gitu, belajar dari praktek-praktek baik yang dari YouTube gitu kan Pak. Nah, kira-kira Bapak mulai kapan nih memulai rencana aksi? Saya berencana untuk memulai aksi ini secepatnya Pak, Ya. besok Pak. Oke. Bahkan hari ini saya siap Pak akan melaksanakan Pak. Kira-kira Pak ada nggak yang perlu Bapak bantu? Maksudnya yang bisa membantu Bapak dalam melakukan hal ini, mungkin sebagai pengawas kah atau yang mendampingi Bapak gitu dalam melakukan rencana aksi? Iya, jadi saya berencana Pak, saya akan berkoordinasi juga atau berkolaborasi yaitu dengan teman saya, teman atau rekan sejawat sama guru, dan juga dengan kepala sekolah, dan ada juga rencana saya Pak, saya juga akan berkonsultasi dengan pengawas ya, untuk bagaimana merancang pembelajaran yang baik, yang menyenangkan, dan pemanfaatan media pembelajaran yang lebih efektif lah gitu Pak. Ya. Sorry Pak ya. Nah, ini di akhir pembicaraan kita nih Pak. Iya. Sebenarnya Bapak sudah paham nih apa yang akan dilakukan. Nah, Iya. saya harap yang dari rencana Bapak tadi dapat dilakukan gitu. Dari pembicaraan kita tadi Pak,
kira-kira apa yang dapat Bapak simpulkan? Iya, jadi yang dapat saya simpulkan Pak, di sini saya mendapatkan arahan dari Bapak, ya, perasaan saya sangat senang sekali nih Pak. Saya sudah menemukan suatu formula, ya, formula bagaimana saya bisa meningkatkan iklim pembelajaran yang positif, yang kondusif, ya Pak, ya, yang menyenangkan, yang aktif, ya. Nah, jadi untuk selanjutnya Pak, komitmen saya akan menggunakan media atau variasi media pembelajaran Pak, sehingga siswa itu tidak merasakan bosan Pak di kelas. Nah, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak sudah mau datang ke saya untuk sama-sama kita ngobrol. Nah, untuk selanjutnya mungkin ketika Bapak nanti sudah melakukan aksinya, boleh datang ke saya lagi Pak, kita ngobrol sama lagi untuk mendiskusikan hasil yang sudah Bapak kerjakan. Iya, baik Pak, terima kasih Pak ya atas arahannya. Saya sudah merasa lega nih Pak, dan saya lebih semangat lagi untuk mengajar Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Irwandi. Siap Pak. Bapak sudah mempraktikkan coaching tadi ya? Ya, Saya juga Pak. sudah melakukan observasi terhadap Bapak. Ya. Nah Pak, setiap kita mengakhiri kegiatan itu tentu kita harus melakukan refleksi Pak ya. Ya. Nah kali ini di tahap pasca observasi, pasca Bapak praktek, saya ingin mengajak Bapak berefleksi Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak tadi performa Bapak saat melakukan coaching tadi bagaimana Pak? Saya rasa Pak, yang saya rasakan ini berhasil Pak, sesuai dengan alur cerita yang Bapak sampaikan di awal tadi. Iya ya. Kemudian kompetensi yang saya harapkan tadi kan kehadiran penuh ya. Nah, Iya. saya disitu berusaha untuk bisa mendengarkan coach saya untuk bercerita, coach saya untuk bercerita Pak. Iya. Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada peningkatan Pak? Mungkin peningkatannya ke 7 kayaknya Pak. 7 ya, tadi kan 5 ya? Tadi kan 5. Oke. Nah, harapan saya 8, kayaknya ke 7 deh. 7 ya, Iya. tapi meningkat Pak ya? Meningkat. Meningkat. Ya. Kalau Bapak mengatakan meningkat ya, sampai 7 ya? Kenapa bisa menilai seperti itu? Tadi yang pertama seperti saya bilang tadi, Ya. saya sudah berusaha nih fokus dengarkan gitu apa masalah seperti saya, Ya. dan saya memandang langsung mukanya gitu Ya, ya. memang wajah, kemudian merespon Ya, apa ya. yang dikatakan. Iya, Makanya saya bilang ada peningkatan. ada peningkatan ya. Ya. Nah Pak, saya izin nih untuk menyampaikan penilaian saya, boleh nggak Pak? Ya, silakan Pak. Nggak apa-apa ya? Ya, Pak. Ya, ini penilaian yang berdasarkan yang ingin Bapak tingkatkan ya Pak ya. Ya. Kalau menurut pendapat saya, baiknya itu yang nilai baik, Bapak itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot ya, Ya. ditandai dengan jawaban si coachnya mampu merancang sesuatu yang kreatif. Ya. Menurut saya itu sangat baik, dan Bapak juga mampu membimbing coach Bapak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Nah, tanpa interupsi, tanpa adjustment, Ya. ya. Saya suka yang bagian situ. Namun Pak, ada yang perlu ini kan Pak ya. Ya, ya. Mungkin Bapak nggak sadar kali ya tadi Iya, ya Pak. Seperti Bapak mengisi AC, Iya, ya. ataupun Bapak mencatat tadi kan. Iya. Seharusnya Bapak harus kontak itu harus tidak lepas Pak, supaya coach memberikan kepercayaan dengan Bapak, dan juga proses coaching Bapak juga belajar dengan baik. Itu sih saran dari saya Pak. Tingkatkan lagi, mungkin karena kita ini ya, karena kita mungkin tidak sedang apa-apa Pak. Dilanjut ya Pak. Terima kasih Pak. Nah Pak, saya ingin bertanya Pak, kira-kira nanti Bapak gimana nih Pak tindak lanjutnya? Seperti yang Bapak bilang tadi, yang untuk ditingkatkan tadi kan Ya. masalah fokus gitu ya. Iya. Jadi kalau orang lagi ngomong, Iya. usahakan jangan melakukan hal-hal yang lain gitu kan Pak. Iya, iya. Biar fokus, Presence. biar hadir penuh gitu. Hadir Biar penuh, ya. juga si coachingnya terbuka sama kita. Iya. Mungkin kedepannya saya akan lebih meningkatkan di situ Pak, untuk Iya. berusaha tidak melakukan hal yang lain, tetapi fokus sama coachingnya, Coachingnya, ya. untuk bisa hadir penuh sehingga si coaching bisa terbuka. Seperti itu, Pak. Untuk meningkatkan kompetensi Bapak, mungkin Bapak perlu kali ya berkoordinasi dengan pihak lain atau enggak? Mungkin yang pertama Pak,
minta bantu teman untuk memperhatikan juga Pak ketika saya coaching nanti, Iya. teman sejawat ya, untuk diajak untuk melihat bagaimana sih coaching saya. Baik Pak. Jadi saya simpulkan Pak ya. Ya. Pak Wandi, hasil dari observasi saya dan hasil dari supervisi kita itu berjalan cukup baik ya. Karena dari Bapak sudah Bapak rasakan peningkatan ya. Peningkatan dari skala 5 ke skala 7. Tapi ada beberapa catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti Pak ya. Iya. Masalah kehadiran penuh. Usahakan Pak, Bapak fokus mendengarkan agar Bapak tidak perlu lagi menulis. Oh iya Pak. Kedua, Bapak tidak lagi melakukan hal-hal lain selain mendengarkan. Oke Pak. Ya Pak ya. Oke. Ini hanya itu sih. Dan Bapak terus pertahankan cara Bapak bertanya karena itu cukup sangat baik, sangat Ya. berbobot dan mampu meningkatkan kreativitas. Kira hanya itu Pak ya. Dan Pak, mungkin berakhir Ya. kegiatan seperti kita. Terima kasih Pak untuk waktunya.